warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Hade Afriansah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, saya Lailatul Rahmi NIM 2112926 selaku moderator pada diskusi kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup, metode, dan pembagian filsafat. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2, yaitu Daranda Dwi Farzah, NIM 211291181, Kanifa Intan Yunia, NIM 2112959, Mutia Dian Lestari, NIM 2112952, Nur Hafizah, NIM 2112985, Sandra Ivalen, NIM 211299480, Sylvia Fadila, NIM 2112118, Fiona Fritze Tamala, NIM 2119498, dan Yola Agustina Sari, NIM 2119141. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Fiona Fritze Tamala. Kepada Fiona dipersilahkan. Baiklah, pembacaan ruang lingkup filsafat yang akan dibacakan oleh Fiona Fritze Tamela. Kepada Fiona. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fiona Fritze Tamela akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup filsafat. Untuk ruang lingkup kajian filsafat secara umum dibedakan menjadi 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan kajian filsafat sebagai konsep dalam mencari hakikat keberadaan, misalnya, apa hakikat dari hukum. Dalam ontologi ini terdapat 2 bagian penting, yakni metafisika umum dan metafisika khusus. Persoalan metafisika umum antara lain yang pertama, apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan, atau eksistensi itu. Yang kedua, bagaimana penggolongan dari yang ada, keberadaan, atau eksistensi. Yang ketiga, apa sifat dasar kenyataan atau keberadaan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kanifa Intan Yunia. Kepada Kanifa, kita Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu sementara itu metafisika khusus mempersoalkan hakikat yang ada pada 3 bagian penting, yaitu yang pertama kosmologi mempersoalkan hakikat alam semesta termasuk segala isinya kecuali manusia. Yang kedua antropologi yaitu bidang ilmu yang mempersoalkan hakikat manusia. Yang ketiga teologi yaitu bidang yang mempersoalkan hakikat Tuhan. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Hal-hal yang dibicarakan berkaitan pada kesucian, kebenaran, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada Kanifa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandra Ivalen. Kepada Sandra, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan ruang lingkup filsafat yang kedua, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan. Epistemologi merupakan kajian filsafat yang berfokus terhadap metode pencarian atau kebenaran, atau ada yang mengatakan sebagai filsafat ilmu. Misalnya, pertanyaan mengapa hakim memutuskan demikian, apa yang digunakan hakim dalam menilai suatu fakta hukum, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Sandra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Fadila. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai atau nilai-nilai mutlak tertinggi, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah al-haq atau kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Aksiologi memiliki 3 cabang, yaitu logika, etika, dan estetika. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Dian Lestari. Kepada Mutia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode filsafat. Secara luas, metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Macam-macam metode dalam filsafat yaitu yang pertama yaitu metode kritis. Metode ini digunakan oleh Socrates dan Plato. Metode kritis bersifat analisis istilah dan pendapat, dan juga hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan. Metode ini diperoleh dengan cara bertanya atau dialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak. Pada akhirnya akan ditemukan yang terbaik di antaranya. Yang terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu. Tentu sampai timbul hakikat baru melalui metode kritis lagi. Metode Socrates ini biasanya tidak mencapai hasil yang definitif. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode ini dikenal dengan metode Bergson dan Plotinus. Metode Bergson dan Plotinus sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual. Metode kedua lebih bersifat supra-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Yang ketiga yaitu metode analisis abstraksi. Metode analisis abstraksi yaitu dengan jalan memisahkan atau menganalisis di dalam angan-angan atau di dalam pikiran. Hingga saat ini pada hakikat ditemukan jawaban. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hafizah. Kepada Hafizah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu pembagian filsafat. Secara umum, filsafat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, filsafat sistematis dan sejarah filsafat. Filsafat sistematis bertujuan memberikan dan membentuk landasan pemikiran filsafat. Filsafat sistematis membicarakan tentang logika, metodologi, epistemologi, filsafat ilmu, etika, estetika, metafisika, filsafat ketuhanan atau teologi, filsafat manusia, dan kelompok filsafat khusus seperti filsafat sejarah, filsafat umum, filsafat komunikasi, dan lain-lain. Sejarah filsafat adalah bagian yang berusaha meninjau pemikiran filsafat di sepanjang masa yang dan sejarah filsafat Islam. Demikian. Baik, terima kasih kepada Hafizah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola Agustina Sari. Kepada Yola, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya di sini lagi azan, gimana kita break atau lanjut? Lanjut saja Yola karena tinggal 2 slide lagi. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu cabang-cabang filsafat menurut para ahli filsafat. Terdiri yang pertama yaitu logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang lurus tidaknya pemikiran kita manusia. Yang kedua, epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan.
Yang ke C yaitu etika, adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang tingkah laku atau perbuatan manusia mengenai baik buruknya. Yang ke D yaitu tentang etika. Estetika adalah filsafat yang mengkaji tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman atau keindahan. Yang E yaitu metafisika, adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang orang yang ada. Metafisika membicarakan suatu di balik yang nampak. Yang F, filsafat khusus lainnya, filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat alam, filsafat pendidikan, dan sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yola. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Daranda Dwi Farzah. Kepada Dara, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu beda filsafat dengan ilmu dan agama. Filsafat dan ilmu pengetahuan, keduanya adalah sama-sama bersumber kepada ra'yu atau akal, pikiran, budi, rasio, nalar, dan risan manusia untuk mencari kebenaran. Sementara itu, agama mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan suatu kebenaran adalah bersumber dari wahyu. Filsafat mencoba mencari kebenaran dengan cara menjelajahi atau menziarahi akal budi secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Mengakar sistematis, logis dengan urutan dan adanya saling hubungan yang teratur, dan integral atau universal, umum, berpikir mengenai keseluruhan, serta tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri, yaitu logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran, set, pengalaman atau empiris, dan percobaan atau eksperimen, atau sangat terkait dengan 3 aspek, yaitu hipotesis, aspek teori, dan aspek dalil hukum. Sedangkan manusia di dalam mencari kebenaran terhadap agama itu adalah dengan jalan atau cara mempertanyakan dalam upaya untuk mencari jawaban tentang berbagai masalah dan asasi dari kitab suci dan kodifikasi firman ilahi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Dara tadi, maka sekian penyampaian materi dari kami kelompok 2. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.